Shalom, selamat malam kaum bapa dan rekan-rekan pemuda sekalian. Kembali kita bertemu dalam ibadah pada malam hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita siapkan pembacaan Alkitab pada ibadah hari ini yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah terbuka, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa, kita bersama memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, ketika di tengah kesibukan kami pada hari ini, Tuhan memperkenankan kami untuk bisa bersekutu bersama, hadir duduk di hadirat Allah untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman yang sebentar akan kami dengar, dan firman ini tidak berlalu begitu saja. Firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 yang begini bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih, sebagai orang percaya kita semua mengimani bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang untuk kedua kalinya. Dan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya ini biasa disebut sebagai parousia. Nah, berbicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali, ada sekelompok Kristiani yang disebut sebagai eskatomania, atau mereka adalah sekelompok orang yang sangat gemar membicarakan, bahkan sampai-sampai meramal kedatangan Tuhan Yesus. Ada juga kelompok orang Kristen yang disebut sebagai eskatofobia, yaitu adalah mereka yang tidak suka membahas tentang topik ini, topik kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mereka tidak peduli dan mereka mengabaikan setiap kebenaran yang berkenaan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun dalam pembacaan kita hari ini, jemaat yang terkasih, firman Tuhan mau menegaskan kepada kita semua, suka atau tidak suka, Kristus Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Setiap kita pasti akan berhadapan dengan hari parousia itu, kedatangan Tuhan itu. Entah kapan kita akan berhadapan dengan hal tersebut. Entah semasa kita masih hidup atau ketika kita sudah meninggal.
Akan tetapi kedatangannya juga tidak dapat ditentukan karena sifatnya seperti dalam pembacaan kita, sifat kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya adalah seperti pencuri di malam hari. Tiba-tiba, tidak bisa diprediksi. Tidak ada satupun makhluk di dunia, di bumi ini yang mengetahui kapan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Lalu pertanyaannya, apa sih yang akan terjadi kepada kita semua, masing-masing kita ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya? Bagaimana nasib kita nantinya? Mari kita lihat bersama di ayatnya yang ke-9. Di sana jelas sekali dituliskan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah janji Allah, kepastian yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman kepadanya. Namun janji Allah ini tidak serta-merta membuat kita semua orang percaya, orang yang beriman kepadanya tidak berbuat apa-apa. Kita tenang-tenang saja tanpa melakukan apapun. Tidak serta-merta kita berdiam diri. Justru sebagai orang percaya kita harus melakukan sesuatu. Kita harus berbuat sesuatu, tidak tinggal diam begitu saja. Allah memerintahkan kita semua, orang-orang percaya, untuk berjaga-jaga, untuk siap sedia dalam berbagai keadaan. Di ayat ke-5 di sana dikatakan, karena kita semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi apa di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan sadar. Kita diperintahkan untuk hidup sebagaimana orang-orang siang, orang-orang terang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa siang hari itu adalah waktu di mana manusia beraktivitas, waktu di mana kita bekerja menghasilkan sesuatu, waktu di mana manusia sadar seutuhnya melakukan banyak hal yang berarti untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Itu adalah waktu siang, itu adalah waktu di mana kita berkarya. Waktu di mana semua makhluk hidup berjuang. Sedangkan kalau malam hari itu adalah waktu untuk beristirahat, terlelap, tidak melakukan apapun. Bahkan kalau malam hari itu seringkali diidentikan dengan kejahatan. Karena seringkali kejahatan itu dilakukan pada malam hari. Kalau di ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, sebab mereka yang tidur di waktu malam dan mereka yang mabuk juga di waktu malam. Itulah perbedaan kehidupan waktu siang dan waktu malam hari. Dan firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita semua, sebagai anak-anak terang, maka kita harus hidup dan berpikirlah sebagaimana orang-orang yang hidup pada waktu siang hari. Sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali, sebagai anak-anak terang kita harus terus bergerak, melakukan sesuatu supaya apa yang kita perbuat bisa menghasilkan berkat. Kita mampu menunjukkan kualitas hidup kita sebagai anak-anak terang yang benar-benar membawa terang untuk sekitar, bukan hanya terang untuk dirinya sendiri. Hal ini ditegaskan kembali dalam ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kenapa memakai kata, Paulus mengatakan memakai kata baju zirah? Kalau secara umum baju zirah itu bisa diartikan artinya adalah rompi. Fungsinya rompi itu pada waktu itu adalah untuk melindungi bagian tubuh yang sangat vital. Baju ini biasa dipakai oleh para prajurit untuk berperang. Sehingga kalau baju zirah
yang mereka pakai itu hancur dalam peperangan, maka sudah dipastikan prajurit tersebut akan kalah dalam peperangan. Itulah sebabnya Paulus memakai metafora baju zirah supaya sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, kita orang-orang percaya tidak kalah dengan keadaan. Kita terus berjaga-jaga dengan mempertahankan iman dan juga kasih. Ketika keselamatan sudah kita terima, sudah kita dapatkan, janji itu pasti akan Allah tepati. Tugas kita adalah mempertahankannya. Jangan kita lepaskan iman dan juga kasih itu apapun alasannya. Jangan kita lepaskan karena cinta, jangan kita lepaskan karena jabatan, jangan kita lepaskan karena harta dan uang. Kita gagal dalam masa penantian. Jangan sampai itu semua kita lepaskan, kemudian kita gagal dalam masa penantian ini. Dan Paulus juga mengatakan bahwa kita semua juga harus berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong ini apa sih artinya? Ketopong ini sendiri adalah seperti topi, kopiah jemaat yang terkasih, keras dan biasanya digunakan untuk perhiasan dan juga bisa dipakai untuk melindungi kepala. Maka dari ucapan Paulus ini, kita semua diminta untuk selalu mengingat bahwa keselamatan adalah milik kita. Diingat baik-baik. Orang percaya, sehingga kita semua orang percaya mempunyai selalu hidup dalam pengharapan. Selalu bertumbuh, harapan itu selalu bertumbuh dan selalu kita ingat, tidak pernah pergi dalam hidup kita karena sudah ada di dalam kepala kita, selalu kita ingat. Dan tidak berhenti sampai di situ, sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Dengan terus berjaga-jaga, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk saling ingatkan satu dengan yang lain. Saling membangun satu dengan yang lain. Jangan hanya kita sibuk dengan diri kita sendiri, mempersiapkan diri kita sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Mari kita saling mengingatkan. Tegurlah saudara kita dengan kasih jika kita lihat, jika kita tahu mereka melakukan kesalahan. Ingatkanlah mereka jika mereka mulai berjalan ke kanan atau ke kiri. Dan ketika kita menegurnya, ada satu hal yang harus kita ingat. Kita harus menegur dengan kerendahan hati. Kita jangan sekali-kali menegur mereka atas dasar kesombongan rohani. Kita merasa diri kita lebih baik dari mereka, lalu kita berhak untuk menegur mereka. Tetapi mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjaga-jaga agar ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, tidak ada yang tertinggal satu orang pun. Semua orang percaya akhirnya dapat bersorak-sorak karena keselamatan yang kita dapatkan daripadanya. Kita semua akan mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah. Maka dari itu, bapak-bapak dan rekan-rekan pemuda yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti akan datang untuk kedua kalinya. Entah kapan waktunya, tidak ada yang tahu. Tetapi waktu itu pasti akan datang. Jadi, marilah kita terus berjaga-jaga sebagai anak-anak terang. Hiduplah dalam iman, hiduplah dalam pengharapan, dan juga hiduplah di dalam kasih, agar hidup kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang, agar ketika kita dalam masa-masa penantian, dalam masa-masa berjaga-jaga, hidup kita tidak sia-sia. Kita bisa menjadi berkat dan kita bisa memperlihatkan wajah Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita semua. Amin.